Selamat datang dan jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jiem. Dihina habis-habisan, diusir seperti sampah, dan dipaksa cerai saat sedang sayang-sayangnya. Itulah neraka yang aku rasakan setiap hari di meja makan ini. Ibu mertuaku, Ibu Puji Astuti, tak pernah berhenti mencaci setiap jengkal hidupku, menyebutku parasit yang tak pantas bersanding dengan putranya, Tommy, sang direktur utama yang sempurna. Tapi tahukah kalian? Di balik makian pedas yang menyayat hati itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang membuat bulu kuduku merinding saat mengetahuinya. Ternyata, mulut tajam ibu mertuaku adalah satu-satunya perisai yang melindungiku dari rencana pembunuhan berencana yang sedang disusun oleh suamiku sendiri demi asuransi miliaran rupiah. Bagaimana mungkin pria yang paling aku cintai adalah iblis yang ingin menghabisi nyawaku? Dan bagaimana cara ibu mertuaku bertaruh nyawa menyelamatkanku dengan cara berpura-pura menjadi musuhku? Simak kisah yang penuh makna ini sampai detik terakhir. Karena di akhir nanti, kalian akan melihat bagaimana sebuah pengkhianatan dibalas dengan hukuman psikis yang jauh lebih mengerikan daripada dinginnya sel penjara. Inilah kisah Mertuaku, Malaikat Berwajah Iblis. Selamat menyaksikan dan jangan lupa, kami minta tolong untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ibu Puji Astuti membanting sendok peraknya ke atas meja porselen hingga menimbulkan denting yang memekakkan telinga. Ia menatap Anissa dengan tatapan yang seolah-olah bisa menguliti kulit menantunya itu hidup-hidup. Suasana meja makan yang mewah itu mendadak mencekam. Bahkan embusan napas pun terasa berat. Ibu Puji kemudian berdiri, menunjuk wajah Anissa dengan jari gemetar karena amarah yang meluap. Ia melontarkan kalimat yang sangat menyakitkan bahwa Anissa adalah wanita rendahan yang tidak tahu diri, karena telah berani mengotori silsilah keluarga mereka yang terhormat. Ia menghina latar belakang Anissa yang hanya anak yatim piatu dan menyebutnya sebagai parasit yang hanya mengincar harta putranya. Anissa hanya bisa tertunduk. Air matanya jatuh membasahi nasi yang bahkan belum sempat ia cicipi. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti sembilu yang menyayat jantung. Ibu Puji berteriak keras, menyuruh Tommy untuk segera menceraikan Anissa malam itu juga karena ia tidak sudi melihat wajah Anissa di rumah itu satu detik pun lagi. Lena dan Dina, kakak dan adik ipar Anissa, ikut memanaskan suasana dengan tawa sinis. Mereka menyebut Anissa sebagai pembawa sial yang membuat bisnis keluarga mereka sempat goyah. Mereka tidak memberikan pembelaan sedikit pun. Justru sibuk memotret wajah hancur Anissa seolah itu adalah sebuah hiburan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Tommy, yang duduk di kepala meja sebagai direktur utama di perusahaannya, hanya dia membisu dengan wajah yang dibuat seolah-olah tertekan. Ia mengusap punggung Anissa dengan lembut. Namun matanya sama sekali tidak menunjukkan empati. Tommy berkata kepada ibunya agar bersabar. Namun ia juga membisikkan kepada Anissa bahwa mungkin sebaiknya mereka berpisah sementara demi ketenangan rumah tangga. Anissa merasa dunianya runtuh. Ia merasa tidak memiliki siapapun lagi untuk bersandar. Namun, di tengah isak tangisnya, Anissa tidak sengaja melihat tangan Ibu Puji yang gemetar hebat di bawah meja, seolah sedang menahan beban yang sangat berat dan rasa takut yang luar biasa. Malam harinya, saat Anissa hendak mengambil air minum di dapur, ia tidak sengaja melewati ruang kerja Tommy yang pintunya sedikit terbuka. Ia melihat Tommy sedang berbicara di telepon dengan nada suara yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kelembutan seperti biasanya. Tommy berbicara tentang polis asuransi jiwa atas nama Anissa yang baru saja cair dan rencana manajer keuangan untuk mengalihkan seluruh aset pribadi Anissa ke rekening rahasia. Tommy tertawa kecil sambil mengatakan bahwa sebentar lagi ia tidak perlu berpura-pura mencintai wanita bodoh itu, karena sebuah kecelakaan tragis akan segera mengakhiri segalanya. Anissa mematung di balik tembok dengan jantung yang berdegup kencang. Ia menyadari bahwa nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Saat ia hendak melangkah mundur dengan gemetar, tiba-tiba sebuah tangan dingin membekap mulutnya dari belakang dan menariknya ke dalam kegelapan lorong. Anissa hampir berteriak karena ketakutan yang luar biasa. Namun ia terdiam saat melihat sosok yang membekapnya adalah Ibu Puji Astuti dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu Puji menempelkan jari telunjuk di bibirnya sendiri sebagai isyarat agar Anissa diam, lalu membisikkan perintah agar Anissa segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu sebelum fajar menyingsing jika masih ingin melihat matahari esok hari.
Ibu Puji Astuti menyeret Anissa masuk ke dalam kamar tamu yang paling pojok dan mengunci pintunya dengan rapat. Di bawah lampu yang temaram, wajah garang Ibu Puji mendadak luruh berganti dengan raut ketakutan yang mendalam. Ia mencengkeram bahu Anissa dengan sangat kuat, meminta menantunya itu untuk berhenti menangis dan mulai mendengarkan setiap instruksinya dengan teliti. Ibu Puji menjelaskan bahwa semua hinaan kejam dan perintah cerai yang ia lontarkan di meja makan adalah satu-satunya cara untuk membuat Tommy muak dan segera mengusir Anissa keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup. Ibu Puji tahu bahwa putranya sendiri adalah seorang sosiopat yang telah merencanakan pembunuhan berencana demi menguasai harta warisan dan asuransi jiwa Anissa. Anissa merasa tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya hilang saat mendengar pengakuan jujur dari ibu mertuanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa suami yang selama ini ia puja sebagai pria sempurna ternyata adalah iblis yang sedang mengasah belati di balik senyumannya. Ibu Puji menceritakan bahwa kematian istri pertama Tommy yang dulu dianggap kecelakaan mobil sebenarnya adalah ulah Tommy, dan kini Tommy menggunakan skenario yang hampir sama untuk menghabisi Anissa. Ibu Puji, Lena, dan Dina selama ini sengaja bersikap jahat dan menciptakan suasana rumah yang neraka agar Anissa tidak betah dan meminta cerai. Karena hanya dengan perceraianlah Tommy kehilangan hak atas asuransi kematian Anissa. Lena dan Dina tiba-tiba masuk melalui pintu penghubung dengan wajah yang pucat pasi setelah mengawasi pergerakan Tommy di lantai bawah. Mereka tidak lagi menunjukkan wajah sinis, melainkan memberikan sebuah tas berisi paspor, dokumen penting, dan sejumlah uang tunai yang telah mereka kumpulkan secara diam-diam. Lena menjelaskan bahwa manajer di perusahaan Tommy sebenarnya adalah orang kepercayaan mereka yang selama ini membantu memantau aliran dana gelap yang digunakan Tommy untuk menyewa orang bayaran. Mereka semua terjepit dalam ancaman Tommy yang juga memegang rahasia masa lalu mereka, sehingga mereka terpaksa bermain peran sebagai keluarga mertua yang kejam demi mengecoh perhatian Tommy. Ketakutan Anissa berubah menjadi kemarahan yang membakar dada saat menyadari betapa jahatnya laki-laki yang tidur di sampingnya setiap malam. Ibu Puji memberikan sebuah perekam suara kecil yang harus disembunyikan Anissa di balik pakaiannya. Karena malam ini Tommy berencana memberikan minuman yang sudah dicampur dengan zat pelumpuh saraf. Ibu Puji meminta Anissa untuk berpura-pura pingsan namun tetap sadar agar bisa merekam semua pengakuan Tommy saat pria itu merasa sudah menang. Ini adalah rencana yang sangat berbahaya karena nyawa Anissa benar-benar dijadikan umpan dalam permainan maut ini. Langkah kaki Tommy terdengar mendekat ke arah kamar. Suaranya yang memanggil nama Anissa dengan nada manis terdengar sangat mengerikan seperti panggilan malaikat maut. Ibu Puji segera mendorong Anissa keluar dan kembali memasang wajah garang sambil memaki-maki Anissa dengan suara keras agar Tommy tidak menaruh curiga. Saat Tommy membuka pintu, ia melihat ibunya sedang melempar baju-baju Anissa ke lantai dengan penuh kebencian yang dibuat-buat. Tommy tersenyum puas melihat istrinya yang gemetar ketakutan. Lalu ia mendekat sambil membawa segelas susu hangat yang ia klaim sebagai penenang untuk Anissa agar bisa tidur nyenyak sebelum mereka membicarakan perceraian esok pagi. Anissa menerima gelas itu dengan tangan yang bergetar hebat, sementara Tommy terus memperhatikannya dengan tatapan intens yang seolah ingin memastikan setiap tetes cairan itu masuk ke dalam kerongkongannya. Di sudut ruangan, Ibu Puji Astuti terus berteriak memaki Anissa sebagai wanita lemah yang hanya bisa menangis. Sebuah sandiwara luar biasa untuk menutupi kecemasan yang hampir membuat jantungnya copot. Anissa meminum susu itu sedikit demi sedikit, lalu dengan sengaja menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping di atas lantai. Ia mulai berakting kehilangan kesadaran, matanya perlahan menutup, dan tubuhnya luruh ke lantai tepat di depan kaki suaminya yang masih mengenakan sepatu kulit mengkilap. Tommy tidak langsung menolong. Ia justru berdiri mematung sambil melihat jam tangannya dengan tenang, menghitung detik demi detik hingga zat pelumpuh itu bekerja sempurna. Setelah yakin Anissa tidak berdaya, raut wajah Tommy berubah drastis dari pria penyabar menjadi sosok predator yang sangat dingin. Ia mengisyaratkan Ibu Puji, Lena, dan Dina untuk keluar dari kamar dan mengunci pintu dari luar. Tommy kemudian berlutut di samping tubuh Anissa, menjambak rambutnya dengan kasar untuk memastikan istrinya benar-benar tidak bereaksi. Dengan nada suara yang sangat rendah dan penuh kemenangan, Tommy berbisik tepat di telinga Anissa bahwa kematiannya akan menjadi investasi terbaik yang pernah ia lakukan sebagai direktur utama. Tommy mulai berbicara sendiri seolah sedang merayakan kemenangannya.
Ia membeberkan bagaimana ia telah memanipulasi manajer asuransi untuk mempercepat proses klaim setelah Anissa dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Ia menertawakan kebodohan Anissa yang percaya pada cinta palsunya. Sementara ia sudah menyiapkan rencana untuk menikah lagi dengan wanita yang memiliki saham lebih besar. Tanpa Tommy sadari, alat perekam kecil yang disembunyikan Ibu Puji di balik lipatan baju Anissa menangkap setiap kata, setiap tawa jahat, dan setiap detail rencana pembunuhan yang keluar dari mulutnya sendiri. Anissa harus menahan seluruh otot tubuhnya agar tidak gemetar karena kemarahan dan ketakutan yang luar biasa saat tangan Tommy mulai bergerak menuju lehernya. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam secara serentak, menciptakan kegelapan total yang mencekam. Tommy terkejut dan sempat melepaskan cengkeramannya. Ia mengira ada gangguan listrik biasa, namun suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat ke arah kamar. Dalam kegelapan itu, Ibu Puji masuk dengan membawa senter besar. Wajahnya terlihat sangat mengerikan di bawah cahaya lampu yang menyinari dari arah bawah. Ibu Puji tidak lagi memaki Anissa, melainkan menatap Tommy dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan yang paling dalam. Ia memegang sebuah berkas tebal yang berisi bukti-bukti kejahatan Tommy di masa lalu yang selama ini ia kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tommy tertawa meremehkan ibunya sendiri. Ia merasa di atas angin karena menganggap tidak ada orang yang akan percaya pada omongan seorang wanita tua yang selama ini dikenal membenci menantunya. Namun, tawa Tommy terhenti saat Anissa tiba-tiba membuka matanya dan bangkit berdiri dengan tatapan tajam yang penuh dendam. Anissa mengangkat perekam suara yang masih menyala, memutar kembali suara Tommy yang baru saja mengakui semua rencana busuknya dengan sangat jelas. Tommy terperanjat mundur. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini pucat pasi saat menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam jebakan maut yang dipasang oleh ibu dan istrinya sendiri. Tommy mencoba menerjang Anissa untuk merebut perekam suara itu. Namun langkahnya terhenti saat Lena dan Dina muncul di ambang pintu dengan wajah yang kini penuh keberanian. Di tangan mereka terdapat beberapa ponsel yang sedang menyiarkan secara langsung situasi di kamar itu ke seluruh jajaran direksi perusahaan dan keluarga besar mereka. Tommy terjebak dalam rasa malu yang luar biasa. Topeng pria terhormat yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan detik. Ibu Puji Astuti melangkah maju, menampar wajah putranya dengan sangat keras hingga Tommy tersungkur di atas lantai yang dingin. Ibu Puji menyatakan bahwa mulai detik ini, Tommy bukan lagi bagian dari keluarga mereka dan tidak akan pernah mendapatkan 1 sen pun dari harta yang ia incar. Pak Hananto, pengacara keluarga yang selama ini tampak pasif, muncul dari kegelapan di belakang Ibu Puji. Ia membawa map berisi surat pemecatan Tommy sebagai direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris yang baru saja menyaksikan pengakuan biadabnya melalui siaran langsung. Tidak hanya itu, Pak Hananto juga membawa dokumen penyitaan seluruh aset pribadi Tommy sebagai jaminan atas kerugian yang ia timbulkan. Tommy mencoba mengancam balik dengan mengatakan bahwa tanpa dia, perusahaan akan hancur. Namun ia terdiam saat manajer keuangan masuk dan menunjukkan bukti bahwa seluruh sistem keamanan finansial Tommy telah dikunci oleh Anissa. Anissa berdiri dengan tegak. Ia tidak lagi tampak seperti wanita desa yang lemah dan mudah ditindas. Ia menatap Tommy dengan rasa jijik yang luar biasa sambil mengatakan bahwa cinta yang ia berikan selama ini telah mati bersama dengan terungkapnya kebenaran tersebut. Tommy mulai berteriak seperti orang gila. Ia mencoba memaki ibu dan saudara-saudaranya. Namun suaranya perlahan melemah saat menyadari bahwa ia benar-benar sendirian sekarang. Semua orang yang dulu tunduk padanya kini menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan seolah ia hanyalah kotoran yang harus segera dibersihkan dari rumah itu. Ibu Puji memerintahkan Mbak Sumi untuk membukakan pintu depan lebar-lebar. Namun bukan untuk membiarkan Tommy pergi begitu saja. Ia mengumumkan hukuman yang jauh lebih berat daripada sekadar melaporkannya ke pihak berwenang, yaitu sebuah pengucilan sosial yang total dan absolut. Ibu Puji telah memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan, bank, atau lingkaran sosial yang akan menerima Tommy kembali. Ia akan dibiarkan hidup sebagai manusia yang tidak terlihat, tanpa identitas, dan tanpa dukungan dari siapapun yang pernah mengenalnya. Tommy tertawa histeris, menganggap ibunya hanya menggertak. Namun matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa saat menyadari bahwa dunia di luar sana sudah tertutup rapat baginya. Tommy mencoba lari keluar dari rumah itu dengan membawa sisa-sisa kesombongannya.
Namun ia jatuh tersungkur di halaman karena efek samping dari obat pelumpuh yang justru tertukar ke dalam minumannya sendiri saat kegelapan tadi terjadi. Dalam kondisi tubuh yang mulai kaku dan sulit digerakkan, Tommy hanya bisa melihat Anissa dan keluarganya menutup pintu rumah mewah itu rapat-rapat. Ia tergeletak di aspal dingin di bawah guyuran hujan yang mulai turun, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Tommy mulai merasakan sesak yang bukan berasal dari fisiknya, melainkan dari serangan panik yang mulai menghancurkan kewarasannya saat menyadari bahwa mulai besok, ia hanyalah sesosok mayat hidup yang berjalan di tengah keramaian. Tommy berusaha bangkit namun kakinya terasa seberat beton. Efek obat yang ia siapkan untuk Anissa kini justru berbalik menyiksa sarafnya sendiri. Di dalam rumah, Ibu Puji Astuti memimpin Anissa, Lena, dan Dina untuk masuk ke sebuah ruangan monitor yang telah disiapkan. Mereka tidak memanggil polisi, karena bagi Ibu Puji, jeruji besi terlalu mewah untuk iblis seperti Tommy yang bisa saja menggunakan uang simpanannya untuk menyuap jalan keluar. Ibu Puji telah memutuskan untuk menjalankan hukuman psikis yang akan menguliti kewarasan Tommy setiap harinya tanpa menyentuh fisiknya sedikit pun. Seluruh akses komunikasi Tommy diputus, kartu identitasnya diblokir, dan wajahnya telah disebar ke seluruh relasi bisnis sebagai pengkhianat keluarga yang paling rendah. Anissa melihat dari balik jendela bagaimana Tommy berteriak-teriak di halaman seperti orang gila, namun tidak ada satupun tetangga yang keluar atau memberikan bantuan. Mereka semua telah diberitahu oleh Pak Hananto bahwa Tommy sedang mengalami gangguan jiwa berat dan berbahaya, sehingga siapapun yang mendekat akan menanggung risiko sendiri. Tommy mulai merasa seperti hantu yang masih memiliki raga. Ia bicara namun suaranya hanya memantul di dinding tinggi rumah itu. Ia memohon namun tidak ada mata yang sudi menatapnya. Setiap kali ia mencoba mendekati gerbang, Mbak Sumi akan menyiramkan air ke jalanan seolah-olah sedang membersihkan debu, tanpa sedetik pun melihat ke arah Tommy yang menangis terseduh di sana. Kehancuran mental Tommy berlanjut saat ia menyadari bahwa manajer keuangan yang paling ia percayai ternyata adalah adik kandung dari istri pertamanya yang dulu ia bunuh. Seluruh aset yang ia kumpulkan dari hasil menipu kini dialihkan sepenuhnya untuk yayasan kemanusiaan atas nama Anissa. Tommy tidak memiliki uang sepeser pun, bahkan untuk membeli sepotong roti. Ia harus mengais sisa makanan di tempat sampah karena tidak ada toko yang mau menerima uangnya. Ia hidup di sebuah gudang tua di belakang rumah yang sengaja tidak dikunci. Namun ia tidak berani pergi jauh karena rasa takut yang luar biasa terhadap dunia luar yang kini menganggapnya tidak ada. Tommy mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Ia sering melihat bayangan istri pertamanya di sudut-sudut gelap gudang tersebut. Suara tawa Anissa dan makian Ibu Puji yang dulu ia remehkan kini bergema di kepalanya selama 24 jam penuh tanpa henti. Ia mencoba berteriak meminta ampun, namun kerongkongannya terasa kering dan suaranya menghilang di telan kesunyian malam. Penyesalan yang sangat dalam mulai menggerogoti jiwanya saat ia melihat dari kejauhan bagaimana Anissa hidup bahagia dan dihormati sebagai pemimpin perusahaan yang baru, sementara dirinya sendiri membusuk dalam sepi. Setelah berbulan-bulan hidup dalam isolasi mental yang sangat menyiksa, Tommy akhirnya benar-benar hancur dan menyerah pada keadaan. Ia tidak lagi memiliki ambisi, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah seorang pria renta yang jiwanya telah mati sebelum raga menyusul. Ia menyadari bahwa hukuman yang paling dahsyat bukanlah kematian, melainkan hidup dalam penyesalan abadi di mana keberadaannya dianggap tidak pernah ada oleh orang-orang yang pernah ia sakiti. Tommy bersujud di atas tanah yang becek, menciumi debu, dan menangis meraung-raung memohon pengampunan yang mungkin tidak akan pernah ia dapatkan sepenuhnya dari dunia yang telah ia hianati. Tahun-tahun berlalu, dan Tommy kini hanyalah bayangan tanpa nyawa yang menghuni paviliun tua di ujung taman. Tubuhnya masih ada, namun jiwanya telah lama hancur oleh kesunyian yang mencekam dan rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Ia tidak lagi berusaha melarikan diri atau memaki, karena ia tahu bahwa setiap pasang mata di rumah itu telah benar-benar menghapus keberadaannya. Ia hidup di antara orang-orang yang mengenalnya, namun diperlakukan layaknya udara kosong yang tidak terlihat. Siksaan psikis ini jauh lebih mengerikan daripada penjara manapun. Ia dipenjara oleh pengabaian total yang membuatnya meragukan eksistensinya sendiri sebagai manusia. Suatu sore yang tenang, Anissa berjalan melewati taman bersama Ibu Puji Astuti yang kini tampak lebih damai namun tetap bersahaja. Tommy, dengan pakaian lusuh dan tubuh yang gemetar,
merangkak keluar dari persembunyiannya dan bersujud di hadapan mereka berdua. Ia tidak lagi meminta harta atau jabatan. Suaranya yang parau hanya membisikkan permohonan ampun yang tulus berkali-kali. Air matanya jatuh membasahi kaki Anissa, menunjukkan pertobatan panjang yang akhirnya mematahkan kesombongan iblis dalam dirinya. Melihat pemandangan tragis itu, Ibu Puji dan Anissa saling berpandangan, menyadari bahwa hukuman yang mereka berikan telah mencapai puncaknya hingga ke akar hati. Anissa berlutut di depan pria yang dulu ingin menghabisi nyawanya. Lalu dengan suara tenang ia mengatakan bahwa ia telah memaafkan Tommy, bukan karena Tommy layak mendapatkannya, tapi karena Anissa layak mendapatkan kedamaian. Ibu Puji pun mengangguk kecil, memberikan isyarat kepada Mbak Sumi untuk memberikan pakaian bersih dan makanan layak kepada Tommy untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tommy menangis meraung-raung mendengar kata maaf tersebut. Sebuah tangisan pembersihan jiwa yang sangat menyakitkan namun membebaskan. Meskipun ia dimaafkan, Tommy memilih untuk tetap tinggal di sana sebagai penjaga taman yang tak terlihat, menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan demi menebus dosa-dosa masa lalunya. Keluarga itu kini kembali utuh dengan cara yang tidak biasa, di mana kejujuran menjadi fondasi utama mereka. Anissa sukses memimpin perusahaan sebagai direktur utama yang bijaksana, sementara Lena dan Dina menjadi manajer yang tangguh tanpa perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Ibu Puji Astuti akhirnya bisa menikmati masa tuanya dengan bangga, melihat menantu yang dulu ia maki-maki kini menjadi pilar terkuat di keluarga mereka. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya, dan keadilan telah ditegakkan melalui cara yang paling elegan namun meninggalkan bekas yang tidak akan pernah terlupakan bagi siapapun yang menyaksikannya. Anissa berdiri di balkon kantornya, menatap matahari terbenam dengan perasaan syukur yang luar biasa. Ia menyadari bahwa badai yang dikirimkan melalui mulut pedas ibu mertuanya sebenarnya adalah angin yang menyelamatkannya dari jurang kematian. Di bawah sana, di sudut taman rumah besar mereka, Tommy tampak sedang menyiram bunga dengan tekun, hidup dalam penebusan dosa yang tenang. Kejahatan mungkin bisa bersembunyi di balik senyum paling manis, namun cinta dan keberanian seorang ibu serta keteguhan hati seorang istri akan selalu menjadi cahaya yang membongkar kegelapan paling pekat sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa apa yang terlihat jahat di permukaan tidak selalunya buruk. Terkadang Tuhan mengirimkan perlindungan melalui cara yang paling menyakitkan agar kita terjaga dari bahaya yang lebih besar. Jangan mudah menghakimi seseorang hanya dari kata-katanya, karena kita tidak pernah tahu pengorbanan apa yang sedang ia lakukan di balik sikap kerasnya. Selain itu, kejahatan yang paling rapi sekalipun akan selalu menemukan karmanya. Dan hukuman yang paling berat bagi seorang pengkhianat bukanlah rasa sakit fisik, melainkan rasa bersalah yang menggerogoti jiwa dalam kesendirian. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan Anissa dan rahasia besar Ibu Puji Astuti sampai akhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman psikis yang diterima Tommy sudah cukup setimpal dengan rencana jahat yang ia buat? Atau justru kalian punya ide hukuman lain yang lebih dahsyat untuk suami semacam Tommy? Tuliskan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk membagikan cerita ini jika kalian merasa terinspirasi oleh keberanian para wanita hebat ini.